Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan diklat. Ada 4 topik. Yang pertama yaitu definisi analisis kebutuhan diklat. Yang kedua ada tujuan dan manfaat analisis kebutuhan diklat. Yang ketiga ada tahapan analisis kebutuhan diklat. Yang keempat ada pendekatan dalam analisis kebutuhan diklat. Yang pertama di sini mengenai definisi analisis kebutuhan diklat. Lembaga administrasi negara mendefinisikan penilaian kebutuhan pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata atau diskrepansi antara kinerja standar dan kinerja nyata yang penyelesaiannya melalui pelatihan. Kita lanjut ke topik yang kedua yaitu mengenai tujuan dan manfaat analisis kebutuhan diklat. Untuk tujuan penilaian kebutuhan pelatihan menurut Kaswan adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah pelatihan dibutuhkan dalam organisasi. Jika dibutuhkan, apa yang menjadi penting adalah menentukan di mana dalam organisasi pelatihan itu dibutuhkan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan spesifik, dan karakteristik apa yang harus diajarkan. Kemudian, lembaga administrasi negara menyebutkan manfaat analisis kebutuhan pelatihan antara lain. Yang pertama, program-program diklat yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi, jabatan maupun individu setiap pegawai. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan karena program pelatihan yang diikuti sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, efisiensi biaya organisasi karena pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi biaya yang tidak sedikit dikeluarkan untuk pelatihan tidaklah sia-sia. Dan yang terakhir, memahami penyebab timbulnya masalah dalam organisasi karena pelaksanaan penilaian kebutuhan yang tepat dan efektif. Topik selanjutnya yaitu mengenai tahapan analisis kebutuhan diklat. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada persetujuan dan kesiapan manajemen dalam melakukan analisis kebutuhan. Proses ini dimulai ketika manajemen terutama pimpinan organisasi mengizinkan penggunaan penilaian kebutuhan yang sistematis dalam menemukan target yang tepat untuk pelatihan. Yang kedua, membaca lingkungan kerja organisasi. Tahapan ini melihat permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan, tim kerja, departemen, atau organisasi. Yang ketiga, memfokuskan pada kesenjangan dan kebutuhan diklat. Tahapan ini memfokuskan semua permasalahan, menganalisa dan menspesifikasikan jenis kesenjangan yang dapat diselesaikan melalui kebutuhan diklat atau kebutuhan non-diklat. Yang keempat, merencanakan untuk pelaksanaan diklat. Setelah menetapkan kebutuhan diklat, selanjutnya merancang pelaksanaan diklat. Proses ini bisa saja menggunakan tenaga konsultan atau tenaga ahli dalam memudahkan penentuan model dan jenis pelatihan yang akan digunakan. Dan yang kelima, pelaporan manajemen. Langkah terakhir dalam penilaian kebutuhan pelatihan adalah untuk mempersiapkan laporan kepada manajemen. Isi laporan harus mencangkup latar belakang pada setiap kebutuhan pelatihan, tingkat kinerja yang diinginkan dalam setiap permasalahan. Nah, kita sudah ada di topik yang terakhir yaitu mengenai pendekatan dalam analisis kebutuhan diklat. Terdapat 4 pendekatan. Yang pertama yaitu meninjau dari orang yang melakukan atau teknik intuitif dalam ulasan pimpinan. Yang kedua, atas dasar analisis data sekunder atau melalui studi pustaka dan analisis jabatan. Yang ketiga, ada fokus group dan nominatif group. Dan yang terakhir, analisis Littering dengan teori DIF atau difficulties, importansi, frekuensi, analisis jabatan,
menganalisa bagian kegiatan dari awal sampai akhir atau proses alir. Demikian penyampaian materi mengenai analisis kebutuhan diklat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi lainnya.